Jadi kamu baru mulai bisnis? Oke, banyak orang udah tahu kalau mau mulai bisnis online, kamu harus bikin akun sosial media terpisah untuk bisnismu yang terpisah dari akun sosmed pribadi. Tapi belum banyak yang sadar kalau rekening bank untuk bisnis juga harus terpisah dari rekening yang kamu pakai untuk pribadi. Kok gitu? Iya, meskipun bisnis kamu hanya online shop, step ini penting banget dan gak boleh dilewat karena ini akan menghindari banyak banget masalah seperti uang pribadi dipakai untuk bisnis, kebingungan gak bisa hitung profit, terus garis antara pengeluaran bisnis dengan pengeluaran pribadi juga jadi gak jelas, dan apalagi bisa jadi owner bisnis jadi keliru dan pikir kalau income-nya owner itu adalah omset jualan, padahal bukan ya. Pokoknya masih banyak lagi, dan parahnya kalau misalnya nih kemudian hari kamu mau pisahin tapi udah terlanjur dicampur lama, ini tuh susah banget dan ribet banget untuk pisahinnya. Jadi lebih baik begitu kamu mulai bisnis langsung buka rekening baru. Dan itu baru satu hal yang gak boleh dilewatin oleh business owner, dan kamu bakal kaget apalagi yang gak boleh dilewatin. Orang biasanya pikir kalau mau bikin bisnis itu harus siapin nama toko, logo, branding yang unik. Tapi sebelum itu ada satu langkah penting yang sering banget dilupain orang, yaitu the who. Katanya, branding mau sebagus apapun gak akan berguna kalau misalnya calon customer yang kepoin bisnis kamu itu gak sesuai dengan target market ideal untuk bisnis kamu. Kenapa? Karena mereka juga gak akan beli, dan kalau misalnya mereka beli pun mereka bakal ya bawel banget, banyak request aneh-aneh, gampang banget kecewa, dan juga karena ya kenapa bisa begitu? Karena barang yang kamu jual itu nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebelum kita pikirin nama toko, logo, brandingnya mau kayak gimana, kita harus pikir dulu siapanya. Kita mau targetkan siapa untuk produk kita ini. Biar nanti setelah kita udah tahu siapanya, baru kita sesuaikan brandingnya biar bisa menarik si siapa yang paling ideal itu. Dalam kata lain, target market ideal untuk produkmu. Gimana caranya biar kita bisa menemukan target market yang ideal? Ya dengan melakukan market research. Nah sebenarnya aku udah pernah bikin video sebelumnya ya yang bener-bener mendalam bahas market research. Nanti aku kasih linknya di atas. Nah tapi intinya itu pertama kamu harus mulai dengan asumsi. Nah, awal-awal kita tebak dulu nih, kira-kira tipe customer seperti apa yang paling cocok untuk beli produkmu. Contohnya, misalnya kamu jual krim pereda jerawat. Nah, coba kamu pikir kira-kira orang yang cocok untuk beli produk ini itu seperti apa. Nah, mungkin kamu bakal asumsi, ya mungkin remaja yang dalam masa puber kali ya. Nah, seperti itu. Kalau kamu sudah bikin asumsinya, baru kamu bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu research dan cari feedback. Tujuannya untuk pastikan dan validasi kalau produk kamu benar-benar dibutuhkan oleh target market yang sudah kamu asumsi tadi. Oke? Nah, caranya gimana? Kamu bisa dengan cari-cari di artikel, dengan baca jurnal, atau cara yang paling terbaik adalah dengan langsung tanya kepada orang-orang yang mirip dengan calon target market kamu, kayak gitu. Nah, kamu bisa mulai dulu dengan orang-orang yang kamu kenal, yang orang-orang di sekitar ya, seperti kenalan, teman, atau keluarga. Ketiga, kamu bisa bikin profil target market. Setelah kamu melakukan riset dan cari feedback, kamu harusnya udah dapat gambaran kira-kira target market ideal kamu itu seperti apa. Dan kamu udah bisa bikin profil target market yang isinya itu detail sespesifik mungkin tentang target market kamu. Mulai dari hal-hal demografi seperti usia, jenis kelamin, sampai ke hal-hal yang lebih detail seperti mungkin kisaran pendapatan mereka, perilaku belanja mereka, sifat mereka. Kalau target market kamu udah aman, baru kamu bisa lanjut ke amankan brandingmu. Tapi sebelum aku lanjut bahas tentang branding, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, next. Amankan brandingmu. Nah, ini bukan berarti kamu harus langsung daftar segitu banyak izin gitu dan habisin puluhan juta ya gitu. Padahal mulai jualan aja belum gitu ya, kecuali kamu memang udah ada budgetnya dan gas. Nah, tapi kamu bisa mulai dengan hal-hal sesimpel. Pertama, amankan dulu username sosial media kamu. Nah, terutama di Instagram dan di TikTok gitu ya, kan nama akun tuh banyak banget gitu ya. Jadi kamu harus amankan dulu dan pastikan kalau username yang kamu mau itu belum diambil oleh siapapun, biar kamu bisa memiliki username yang sama di semua platform. Next, jangan lupa untuk bikin email bisnis.
sebelum kamu bisa bikin sosial media untuk bisnismu, kamu pasti butuh email kan untuk bikin sosmed. Nah, daripada kamu pakai email pribadi kamu gitu kan, jadi lebih rawan kena apa-apa, kena hack lah atau apa gitu, mendingan siapin email khusus untuk bisnis kamu. Dan juga ke depannya bakal kelihatan lebih profesional juga kalau kamu punya email khusus untuk bisnis gitu. Nah, kamu nggak usah bikin custom domain dan bayar mahal-mahal dulu. Kamu bisa mulai dengan pakai email Gmail atau Yahoo kayak gitu. Yang penting seperti ini aja, nama bisnismu @gmail.com kayak gitu juga udah oke banget. Dan ketiga, pastikan kalau nama toko kamu atau nama brand kamu itu unik gitu ya. Nah, untuk online shop jangan bikin nama yang kayak toko 123 atau toko bagus, toko cantik yang kayak gitu-gitu. Itu pasaran banget dan orang tuh susah banget untuk mengingat dan juga susah untuk mereka ingat kamu tuh jual apa kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka searching di sosmed juga, yang muncul tuh probably bakal ada ratusan kompetitor lain kayak yang jual aneka barang beragam kayak gitu. Oke, jadi bikinlah nama yang unik kayak gitu dan juga gampang diingat gitu. Nah, sama satu lagi, pastikan kalau tidak ada kompetitor yang menjual barang yang sama, yang pakai nama yang sama seperti kamu kayak gitu ya. Kalau misalnya ada kompetitor yang jual produk lain tapi namanya mirip-mirip kayak gitu, masih gak apa-apa karena kalian beda industri. Tapi kalau misalnya satu industri, nah itu bakal agak susah dan bisa jadi nanti ke depan malahan kamu bermasalah. Kalau perintilan ini udah beres, jangan lupa untuk siapin cara customer belanja. Nah, untuk online shop biasanya itu kalau bukan website, marketplace, ya WhatsApp. Kalau kamu mau yang paling gampang untuk mulai, aku saranin mulai dengan WhatsApp bisnis. Karena itu bener-bener gampang banget, gak perlu banyak persiapan gitu, tinggal tinggal download akun WhatsApp bisnis kayak gitu. Nah, dan juga kamu tinggal taruh aja nomor WhatsApp bisnisnya itu di profile sosmed kamu dan nanti customer bisa chat dan order sama WhatsApp kamu kayak gitu. Nah, cuman jeleknya ya kamu harus nagih satu-satu dan balesin chatnya satu-satu kayak gitu. Nah, kalau kamu udah mulai rasa kewalahan balesin chat manual satu-satu, kamu boleh mulai terjun ke marketplace, website, atau dua-duanya. Kelebihannya marketplace itu banyak banget fasilitas yang mendukung pemula untuk bisa mulai jualan sesimpel mungkin. Tapi kekurangannya marketplace adalah ya as we all know, perang harga, terus banyak banget regulasi yang suka berubah-berubah dan banyak hidden cost seperti biaya admin, biaya gratis ongkir, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu bikin website sendiri, kelebihannya adalah branding kamu lebih kuat karena kamu punya platform sendiri untuk jual produkmu. Dan di mana di situ kamu membebaskan diri dari perang harga dan juga dari regulasi marketplace yang suka berubah-berubah, karena ya kalau kamu jualan di website sendiri, ya berarti kamu bisa bikin peraturan sendiri. Nah, tapi kekurangannya adalah butuh budget dan effort untuk bisa bikin website. Nah, kalau cara belanjanya udah siap, jangan lupa untuk lakukan tes order. Terutama kalau kamu jualannya di marketplace atau di website. Oke? Nah, coba kamu bikin satu orderan dan kamu kirimnya mungkin bisa ke rumah kamu atau ke rumah teman atau keluarga kayak gitu. Nah, tujuannya buat apa kita bikin tes order? Ya, untuk kita uji apakah proses order bagi customer kayak gitu bener-bener bisa berjalan mulus dari awal sampai akhir. Karena percayalah dari pengalaman aku ya, bakal banyak banget plot twist. Kamu harus cek apakah customer bisa bener-bener check out produk kamu. Dan kalau misalnya customer udah check out produk kamu, notifnya masuk ke kamu seperti apa? Apakah kamu bisa tahu notifnya udah masuk? Dan juga penting banget ya guys ini, apakah kurir itu bisa bener-bener pick up paketnya di alamat kamu. Dan juga cek juga apakah customer bener-bener dapat update kalau kurir sudah OTW ke mereka. Dan of course, yang terakhir dan gak kalah penting, pastikan kalau si customer itu sudah menerima produknya, apakah duitnya benar-benar cair ke kamu. Dan setelah itu kamu cek berapa lama butuhnya untuk cair. Jadi daripada nanti kalau kamu udah beneran terima orderan dan ternyata malahan banyak banget kendala yang bikin kamu stres, mendingan kamu tes dulu biar bisa mengurangi terjadinya kendala-kendala tersebut kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal orderan, jangan lupa kalau kamu juga harus persiapkan SOP pengiriman. Kesalahan umum yang sering dilakukan pemula saat mulai jualan adalah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengurusin pengiriman karena tidak punya SOP pengiriman. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya, pagi-pagi customer order, kamu bungkus, kamu kirim. 2 jam kemudian, ada lagi yang order, kamu bungkus, kamu kirim. Dan kamu lakukan ini berkali-kali dalam sehari, dan akhirnya boros waktu. Padahal yang kamu butuhkan adalah sebuah SOP. Bisa sesimpel ini. Contoh ya,
kamu bikin SOP, kalau semua pengiriman, semua orderan yang masuk sebelum jam 1 siang, itu akan masuk pengiriman hari ini. Lewat dari jam 1 siang, akan masuk pengirimannya besok, kayak gitu. Nah, jadi daripada kamu berkali-kali ngurusin pengiriman dalam sehari, kamu cukup urusin pengiriman 1 kali aja dalam sehari di jam 1 siang. Nah, jadi kamu lebih banyak waktu untuk ngurusin hal lain dalam bisnis kamu, which is aku yakin masih banyak banget. Next, jangan lupa untuk dokumentasikan proses kamu. Lagi banyak orderan, coba kamu foto. Kamu lagi sibuk ngurusin paket, coba kamu videoin. Nah, nanti ini semua bisa kamu jadiin konten untuk sosial media. Dan percayalah, makin kesini orang itu makin tertarik dengan hal-hal yang behind the scenes karena itu kelihatan lebih manusia gitu. Jadi instead of bisnis kamu kelihatan cuman fokus jualan, kamu juga bisa kasih liatin aspek manusianya gitu. Contohnya, aku sering banget videoin video time lapse gitu tentang proses aku dan tim susun dekor untuk bisnis dekorku, Aileen Studio. Selain buat konten di sosmed, ini juga bisa jadi kayak sekedar reminder atas progres kamu untuk bisa semangatin kamu nanti. Dokumentasi proses itu nggak cuma rekam-rekam video buat konten, tapi juga bisa kamu catat SOP dan langkah-langkah saat kamu menjalani bisnismu. Nah, tujuannya buat apa? Biar saat nanti kamu sudah punya tim, kamu tinggal oper catatan SOP tersebut, biar hasil kerja mereka sesuai dengan standar ekspektasi kamu. Nah, mumpun kita lagi bahas ekspektasi, nah kamu sebagai business owner yang mulai dari nol, harus sadar dan juga harus turunkan ekspektasi, oke? Buang rasa perfeksionis atau rasa idealis kamu yang mau langsung punya bisnis yang raksasa secara instan, karena itu tidak realistis gitu ya. Kalau kita mulai dengan modal seadanya atau mulai dari nol, ya kita harus siap kalau kita harus membangun semuanya dari nol, which is ya pelan-pelan dan prosesnya itu panjang. That's okay. Pokoknya maksimalkan saja apa yang sudah kamu punya gitu ya. Bahkan kalau kamu mau mulai bisnis, menurut aku kamu bisa mulai dengan misalnya, kalau misalnya kamu cuma modal HP, ya udah kamu karyakan dan maksimalkan dulu apa yang kamu punya gitu. Dan juga jangan banyak alasan seperti, oh HP aku jelek lah, kentang lah, apalah. Yang penting masih bisa punya internet akses dan kamu masih bisa posting, itu kamu bisa mulai aja dulu gitu. Yang penting kamu mulai dulu, karena kalau kamu udah mulai, kamu bisa berkembang. Nanti kalau kamu udah dapat duit, baru kamu upgrade gadgetnya, kayak gitu, oke? Daripada kamu terjebak dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, malahan kamu nggak mulai-mulai. Nah, tapi ya kita juga harus realistis gitu ya, nggak mungkin kita bisa mulai bisnis dengan tabungan yang bener-bener nol kayak gitu. Oke, that's why kita harus ada yang namanya persiapan finansial. Oke, aku sangat saranin kalau kamu mau mulai bisnis, kamu harus punya minimum 1, kamu masih ada sumber income lain seperti kerja kantoran atau freelance atau apa aja lah kayak gitu yang untuk mengamankan biaya hidupmu di masa-masa merintis. Atau kalau kamu nggak punya sumber income lain, berarti kamu minimum harus punya tabungan untuk biaya hidup 6 bulan ke depan. Dua-duanya ini tujuannya ya untuk mengamankan kamu juga gitu. Biar kamu nggak pusingin kamu besok makan apa gitu, biar kamu bisa fokus grow the business dan urusin bisnis kayak gitu. Sampai bisnis kamu bisa menghasilkan cash flow yang cukup untuk berjalan sendiri. Dan of course, even better, bisa bagi profit ke kamu gitu. Karena kita harus realistis nih, harus menerima kalau bisnis di awal-awal, pasti cash flow-nya akan diprioritaskan untuk diputar kembali ke bisnisnya untuk ya operasional dan lain-lain, ya untuk restock produk dan lain-lain, biar bisnis kamu bisa berkembang kayak gitu, oke? Nah, jadi untuk di awal-awal kamu harus bisa mengamankan dulu nih biaya hidup kamu, biar kamu bisa fokus di bisnisnya, memikirkan strategi terbaik untuk grow bisnisnya, tanpa kamu pusing besok kamu makan apa. Ngomong-ngomong soal keuangan, tahukah kamu kalau business owner itu dapat duit bukan dari omset jualan, tapi dari gaji owner dan profit sharing? Kaget ya? Nah, kalau kamu mau tahu caranya business owner dapat duit dan juga cara atur duit sebagai business owner, aku saranin kamu untuk lanjut ke videoku yang ini biar kamu bisa menikmati hasil kerja keras kamu sendiri. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.